Saudaraku, kita belajar dari pengajaran Yesus perihal berdoa di tempat yang tersembunyi. Ada sesuatu yang penting tersirat dari ajaran ini. Pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, apabila kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu di tempat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Ada pengajaran yang penting di dalam kalimat kalau kamu berdoa masuk kamar dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Dari ayat ini, iman Kristen mengajarkan tentang ibadah, pelayanan, dan segala kegiatan gereja, segala kegiatan pelayanan kita. Yaitu catatan penting yang harus kita pahami bahwa hal mengerjakan ibadah, hal mengerjakan pelayanan dalam iman Kristen mengajarkan bahwa ibadah yang dikerjakan adalah ibadah yang tanpa pamrih. Yesus mengajar kamu masuk kamar, tutup pintu, gak ada orang yang lihat, gak ada orang yang menyaksikan, gak ada orang yang menilai, dan hanya Bapamu di tempat yang tersembunyi yang memperhatikan dan membalas kepadamu. Saudaraku, kegiatan agama kita, kegiatan pelayanan ibadah kita, kerjakanlah dengan tanpa pamrih dan tidak sedang mencari penilaian hormat dari manusia. Biarkan Bapa mengerjakan, Bapa melihat, dan Bapa menilai apa yang kita lakukan. Jadi berdoa di tempat tersembunyi, Yesus mengajarkan kepada kita kegiatan apapun, bahkan pelayanan dan segala sesuatu urusan dengan sorga. Kita tidak sedang mencari pamrih, kita tidak sedang mencari nilai atau apa kata orang. Kita hanya mencari penilaian apa kata sorga. Berdoa di tempat tersembunyi, melakukan segala sesuatu diam-diam saja. Ada kalanya memang kegiatan gereja kita harus ditampilkan. Ada kalanya kegiatan kita dilihat oleh banyak orang. Tapi spirit iman Kristen mengajarkan kepada kita bahwa pelayanan kita bukan mencari penilaian manusia. Pelayanan kita, kegiatan ibadah kita hanya sorga yang menilai kita. Yang kedua, jika pelayanan kita bukan mencari pamrih manusia, maka disinilah Yesus mengajarkan kepada kita arti ketulusan, arti keikhlasan, bahwa apapun yang kita kerjakan atas dasar ketulusan, atas dasar keikhlasan, sehingga kita tidak sedang mencari apa kata manusia. Kita tidak sedang mencari apa kata manusia, tetapi sorga yang akan menilai dalam hidup kita. Selanjutnya Yesus mengajarkan tentang kualitas hubungan. Kalau kamu berdua masuk di tempat tersembunyi dan hanya kamu dan Bapa yang tahu. Sebenarnya Yesus ingin mengajarkan ibadah, pelayanan, dan segala hal yang kita kerjakan berkaitan dengan iman kita. Yesus selalu mengajarkan tentang kualitas hubungan. Doamu di tempat tersembunyi biar kamu dan Bapa yang tahu. Orang lain, manusia, gak perlu tahu. Hubungan, kualitas hubungan. Dan yang sangat penting dalam iman Kristen adalah perbaikan kualitas hubungan antara kita dan Allah kita. Bapa dan kita sebagai anak-anaknya memiliki kualitas. Kenapa? Kualitas hubungan. Hubungan yang baik, persekutuan yang baik, kedekatan kita dengan Bapa akan mengerjakan kualitas-kualitas iman,
akan melahirkan nilai-nilai kehidupan yang benar di hadirat Tuhan. Seharusnya jika hubungan kita baik dengan Bapa, hubungan kita baik dengan Allah kita, itu akan melahirkan nilai-nilai kekristenan yang baik. Maka harus dipertanyakan, jika orang itu mengaku punya hubungan yang baik dengan Allah, dekat dengan Allah, tapi implementasi kehidupan, penerapan kehidupan nggak sesuai dengan firman, maka harus dipertanyakan. Maka Yesus mengajarkan semua tanpa pamrih, biar sorga yang menilai hubungan kita. Maka sesungguhnya Yesus mengajarkan tentang kualitas hubungan. Maka hal inilah yang perlu kita pahami, apa yang tersirat dari ajaran Yesus. Kalau kamu berdoa, masuk kamar dan hanya Bapa yang tahu. Hiduplah tanpa pamrih dalam hidup ini. Kerjakan segala sesuatu tanpa tendensi pamer, tanpa tendensi mencari keuntungan. Semua yang kita kerjakan adalah ketulusan dan kualitas hubungan kita dengan Bapa yang baik akan mengerjakan sesuatu yang baik. Maka lebih penting persekutuan kita dengan Tuhan, itu yang akan mengerjakan nilai-nilai kekristenan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita, dan dimanapun saudara berada, penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Amin.